Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Lady Dayana, NIM 2300230019. Saya akan membacakan resume dari tugas individu tentang teori kepemimpinan Pancasila, transformasional, klasik, dan teori kontingensi pada mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pemimpin. Dosen pengampu Dr. Roli Darsa, MPD, MPT. Teori kepemimpinan. Definisi kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang dan sikap kepemimpinan tersebut digunakan ketika memimpin. Macam-macam teori kepemimpinan. Teori-teori yang menjelaskan munculnya kepemimpinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori genetis, kedua, teori sosial, dan yang terakhir atau ketiga, teori ekologis. Selain dari tiga teori di atas, masih ada lagi teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, teori kepemimpinan Pancasila, di mana kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang berasas, berjiwa, dan beramal Pancasila sebagai keterpaduan antara penguasaan nilai-nilai luhur yang berakar pada budaya Nusantara dengan penguasaan nilai-nilai kemajuan universal. Kemudian yang kedua, kepemimpinan transformasional. Teori transformasional merupakan salah satu teori kepemimpinan yang menekankan pada pemimpin yang mampu memberikan pengaruh positif terhadap anggotanya dengan cara meningkatkan motivasi, inspirasi, dan kinerja. Kemudian yang keempat, teori behavior. Teori yang menekankan pada tindakan atau perilaku seorang pemimpin yang dapat diterapkan dan ditiru oleh bawahan, dan menyatakan bahwa seorang pemimpin yang efektif adalah seorang yang memiliki perilaku yang baik dan dapat diterapkan oleh bawahannya. Kemudian yang ketiga, teori situasional. Teori situasional yaitu teori yang menyatakan bahwa situasi atau kondisi tertentu memerlukan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, menekankan bahwa pemimpin harus dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Yang keenam, teori kepemimpinan kontingensi, yaitu teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam semua situasi. Yang ketujuh, teori kepemimpinan spiritual, yang menyatakan bahwa seorang pemimpin spiritual dapat meningkatkan komitmen, motivasi, dan kinerja karyawan dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual. Yang kedelapan, teori kepemimpinan pendekatan psikologis. Teori yang menjelaskan bahwa kepemimpinan dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis seperti kepribadian, motivasi, emosi, dan demikianlah pembacaan resume saya atau pemaparan resume saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.